Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Irfan. Di sini saya akan membahas perilaku aktivitas biaya. Nah, yang pertama, masuk kepada perilaku aktivitas biaya itu ada pertama dasar-dasar perilaku biaya. Nah, perilaku biaya ini adalah istilah umumnya untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Nah, biaya juga nih terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat kelurahan aktivitas berubah. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dengan dalam jumlah keseluruhan variasi secara proporsional terhadap perubahan kelurahan. Yang ketiga, biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Nah, selanjutnya mengklasifikasikan biaya sesuai dengan perilaku. Ada batasan waktu, sumber daya, dan ukuran keluaran, dan juga penggerak tingkat non-unit. Ada aktivitas. Ini menyangkut dalam perilaku biaya jangka panjang dan jangka pendek, berhubungan dengan aktivitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukannya. Dua aktivitas adalah kemampuan aktual atau potensial untuk melakukan sesuatu. Ketiga, kapasitas suatu aktivitas adalah jumlah aktivitas yang dapat dilakukan suatu perusahaan. Kapasitas praktis adalah tingkat resisten atas kinerja aktivitas. Nah, selanjutnya penggunaan sumber daya. Sumber daya ini terbagi dalam kedua bagian. Pertama, ada sumber daya fleksibel dan juga sumber daya terikat. Perilaku biaya bertahap, step cost. Tadi aktivitas adalah jumlah biaya terikat dibagi dengan jumlah kapasitas yang tersedia. Taraf aktivitas variabel adalah sumber daya fleksibel dibagi dengan kapasitas yang digunakan. Nah, yang selanjutnya implikasi-implikasi untuk pengendalian dan pengambilan keputusan. Model berdasarkan aktivitas dapat memperbaiki pengendalian, manajerial, dan pengambilan keputusan. Sedangkan model penggunaan sumber daya berdasarkan aktivitas kemungkinan para manajer untuk menghitung perubahan pasokan dan permintaan sumber daya. Nah, selanjutnya ada metode memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Ada metode tinggi rendah, ada scatter plot, ada kuadrat terkecil. Nah, metode tinggi rendah ini adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik tinggi dan titik rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter titik potong dan kemiringan slope. Scatter plot. Scatter plot ini adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam satu grafik. Nah, terakhir kuadrat terkecil. Kuadrat terkecil adalah muadatan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Nah, maksudnya ada asumsi linearitas. Asumsi linearitas ini adalah definisi biaya variabel mengasumsikan hubungan linear antara biaya aktivitas dan penggerak aktivitas terkait. Persamaan untuk garis lurus. Rumusnya adalah jumlah biaya dengan biaya tetap tambah biaya variabel per unit kali keluaran. Ada metode tinggi rendah. Metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik tinggi dan titik terendah, yang digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Rumusnya V sama dengan Y1 Y2 min Y1 bagi X2 min X1, atau F sama dengan Y2 min Vx2. Selanjutnya ada metode scatter plot. Nah, metode ini merupakan metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik.
Ada metode kuadrat terkecil. Nah, metode yang mendeviasi garis yang paling sesuai itu garis dengan jumlah deviasi terkecil. Nah, ini rumusnya. Persamaan metode kuadrat terkecil. Y sama A plus BX. Selanjutnya ada penggunaan program regresi. Program regresi spreadsheet menyediakan lebih dari sekedar perkiraan koefisien. Nah, program ini juga menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besarkah persamaan biaya dapat dipercaya. Ada keandalan rumus biaya. Nah, kegunaan utamanya terletak pada kemampuannya menginformasikan seberapa jauh rumus biaya yang diperkirakan dapat diandalkan. Ukuran ini penting karena metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai, tapi tidak mengungkapkan seberapa baik kesesuaian tersebut. Ada rumus R kuadrat min koefisien determinasi. Nah, R kuadrat min koefisien determinasi adalah presentasi variabilitas variabel terikat yang dijelaskan oleh suatu variabel bebas. Koefisien disebut juga merupakan presentasi variabilitas. Nilainya berkisar antara 0 dan 1. Nah, secara matematis, R kuadrat dapat dirumuskan dengan R kuadrat sama sigma Y min Y kuadrat. Y kurangin Y kuadrat. Dan dibagi Y kurangi Y kuadrat. Nah, ada koefisien korelasi. Nah, kalau sekali ini yaitu akar dari koefisien determinasi. Karena akar determinasi negatif, dan koefisien korelasinya dapat besar antara 1 dan plus 1. Jika koefisien positif, maka akan menghasilkan koefisien korelasi sebesar 1. Jika koefisien negatif, maka akan menghasilkan koefisien korelasi sebesar min 1. Ada regresi berganda. Nah, dapatkan rumus biaya terbaik terkadang lebih rumit daripada sesi suatu bergerak aktivitas. Haruskan biaya aktivitas untuk bergerak ini. Nah, ini rumusnya. Jumlah biaya sama dengan B0 tambah B1 kali X1 tambah plus B2 X kuadrat X2 plus titik. Nah, di mana BO ini adalah biaya tetap atau potongan. B1 biaya variabel per unit untuk variabel bebas pertama. Kalau X1 variabel bebas pertama, B2 biaya variabel per unit untuk variabel bebas kedua. Kalau X2 variabel bebas kedua. Jika terdapat 2 atau lebih variabel bebas, tinggi dan rendah, skala tersebut tidak dapat digunakan. Nah, regresi berganda ini yaitu metode perhitungan dengan menggunakan kuadrat kecil untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan 2 atau lebih variabel. Ada penilaian manajerial. Tingkat manajerial ini merupakan metode paling luas yang digunakan. Banyak manajer menggunakan pengalaman observasi terhadap penggunaan biaya pada masa lampau untuk biaya tetap dan variabel. Pertama, ada menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel, tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Yang kedua, manajemen identifikasi biaya campuran, membagi biaya ini dalam komponen tetap dan variabel dengan memutuskan bagian biaya tetap dan variabel. Manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk merugi hasil estimasi. Mungkin cuma itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.